Alhamdulillahilladzi ja'alana syahra mubarakah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Hadirin wal hadirat sidang jamaah insya dan tarawih rahimakumullah. Mari sama-sama kita mengulang kaji kembali beberapa pembelajaran yang tersurat di dalam kitab Nasaihul Ibad. Namun sebelumnya hadirin wal hadirat yang belum meniatkan i'tikaf, mari sama-sama senantiasa diniatkan i'tikaf, karena amal ibadah sunnah dalam Ramadan bernilai sama bandingan seperti amal ibadah wajib di luar daripada bulan Ramadan. Sidang jamaah rahimakumullah, di dalam kitab Nasaihul Ibad disebutkan bahwa nasihat kepada kita semua dengan nasihat beliau, innallaha ta'ala katama sittatan bisittatin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menyembunyikan 6 perkara di dalam 6 perkara yang lainnya. Yang pertama, kata Sayyidina Umar, yang disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, katama ridha'ahu fi ta'atin. Allah menyembunyikan keridhaannya di balik daripada setiap amal kebajikan. Amal kebajikan yang mana yang melahirkan ridha Allah itu rahasia. Karena ridha itu merupakan kunci surga. Untuk mendapatkan keridhaannya Allah melalui berbagai macam bentuk amal kebajikan. Apalagi dalam Ramadan yang merupakan bulannya rahmat, bulannya maghfirah, bulannya itqum minan nar, maka hendaknya sekecil apapun bentuk amal kebajikan, laksanakanlah. Karena siapa tahu dengan amal kebajikan yang kecil itulah kita akan mendapatkan yang namanya ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karenanya mohon maaf kepada saudara-saudara kami, mari kita perbanyak salat tarawih kita sampai 20 rakaat. Siapa tahu pada rakaat yang ke-18 itulah tersimpan ridhanya Allah. Kalau seandainya kita salat cuma 5 rakaat, 6 rakaat, 10 rakaat dan sebagainya, bagi mereka yang melakukan tarawih 20 rakaat termasuk hamba yang mendapatkan ridha karena tersimpan di balik 10 rakaat. Bagaimana kalau seandainya ridha Allah itu tersimpan di balik daripada 20 rakaat? Kita yang tidak termasuk melaksanakan 20 rakaat, maka kita tertinggal daripada ridhanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mari kita tingkatkan, mari kita perbanyakkan amal ibadah kita, khususnya salat tarawih kita di bulan Ramadan, hadirin sekalian. Yang kedua, kata Sayyidina Umar, wa katama ghadabahu fi ma'siyatin. Allah menyembunyikan murkanya di balik salah satu maksiat dari sekian banyak maksiat. Makanya kata Rasulullah, la tamduru ila saghiril khati'ah. Jangan engkau memandang kepada kecilnya maksiat. Jangan engkau menganggap enteng walau itu adalah maksiat yang kecil. Walakin undur ila azimi man asitah. Tapi pandanglah kepada zat yang maha agung yang telah engkau berbuat maksiat. Allah maha perkasa, Allah maha kuasa mengadab hambanya walau dengan maksiat kecil. Jangan menganggap remeh maksiat tersebut. Kenapa Allah sembunyikan murkanya? Agar semua hambanya senantiasa berhati-hati.
agar semua hambanya meninggalkan segala bentuk maksiat sekecil apapun bentuknya. Karena di balik salah satu maksiat tersebut tersimpan murka Allah. Yang ketiga kata Sayyidina Umar, wa katama awliya'ahu fima bainan nas. Allah menyembunyikan walinya, auliyanya, salah seorang di antara kesekian banyak manusia. Siapa yang menjadi wali Allah? Allah rahasiakan. Tujuannya apa? Agar kita tidak menganggap remeh manusia, tidak menganggap hina orang lain. Karena siapa tahu orang yang kita anggap hina tersebut, malah mereka itu adalah orang yang lebih mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya Sayyidina Utsman mengingatkan bahwa manusia yang terbaik, kata beliau, itulah manusia yang senantiasa sibuk dengan kekurangan dirinya. Manusia yang senantiasa sibuk dengan kehinaan dirinya. Karena ketika kita menyibukkan diri dengan kehinaan dan kekurangan kita, sungguh kita akan lupa kepada kehinaan dan kekurangan orang lain. Maka ingat, wa katama awliya'ahu bainan nas. Allah menyembunyikan walinya di antara kesekian banyak manusia. Kita tidak tahu siapa mereka. Mungkin orang yang kita hina, orang yang kita anggap rendah, dianyalah yang merupakan wali Allah. Na'udzubillah. Subhanallah. Yang keempat kata Sayyidina Umar, wa katama lailatul qadri fi syahri Ramadan. Allah menyembunyikan malam Lailatul Qadar dari kesekian malam yang tersimpan di dalam bulan Ramadan. Malam berapa Lailatul Qadar? Allah sembunyikan rahasia. Kenapa? Lailatul Qadar itu mahal. Kenapa mahal Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Karena kualitas amal ibadah hamba dalam Lailatul Qadar, seolah dia telah beribadah dalam usia selama 83 tahun lebih. Subhanallah. Mahal. Makanya Allah sembunyikan agar hamba senantiasa bersungguh-sungguh dalam beribadah kepadanya. Setiap malam dia senantiasa tadarus. Setiap malam dia berzikir, ikut tarawih, witir dan sebagainya. Dengan kesungguhan tersebut, insya Allah Allah akan memberikan imbalan kepada kita. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Kemudian pula kata Sayyidina Umar, wa katama salatal wusta minas salawati. Allah sembunyikan salat wusta di antara seluruh salat-salat yang diwajibkan oleh Allah kepada kita. Ada satu hadis yang menjelaskan bahwa salat wusta itu merupakan salah satu kunci daripada kesekian kunci surga. Yang mana salat wusta? Sebahagian sahabat berpendapat salat wusta adalah salat zuhur. Sebahagian sahabat yang lainnya berpendapat adalah salat asar. Para ulama termasuk Imam Syafi'i sepakat salat wusta itu salat asar. Tapi pada hakikatnya yang mana salat wusta? Allah rahasiakan. Kenapa? Karena memiliki nilai istimewa. Yang terakhir sidang jamaah rahimakumullah. Sayyidina Umar berwasiat wa katamal mauta fil umuri. Allah menyembunyikan kematian dalam kesekian usia yang telah Allah berikan kepada kita. Kapan kita mati? Apakah dalam usia 30-an, 40-an, 50-an, 60-an? Itu Allah rahasiakan. Tapi yakinlah, semua kita akan mendatangkan yang namanya alam barzakh. Semua kita akan menghadapi yang namanya sakaratul maut. Semua kita, siapapun orangnya, pasti akan meninggalkan alam dunia. Kapan? Allah sembunyikan. Allah rahasiakan. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Sekalipun kita lari daripada kematian, tapi yakinlah kematian itu tetap akan mendapati kita. Makanya sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ayyul mu'minina afdalun? Siapa orang mukmin yang paling istimewa ya Rasulullah? Qala Rasulullah ketika itu menjawab, ahsanuhum khalqa. Mukmin yang paling istimewa itulah mereka yang memiliki akhlak.
Akhlak dengan Allah, hablum minallah. Dan akhlak dengan manusia, hablum minan nas. Akhlak dengan Allah, yang pertama, laksanakanlah amal kebajikan semata-mata liwajhillah, semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keikhlasan. Yang kedua, akhlak dengan Allah, ridai apa saja yang telah ditetapkan oleh Allah kepada kita. Yang ketiga, akhlak dengan Allah, wujudkanlah kesabaran. Sabar dalam melaksanakan ibadah, sabar dalam menjauhi maksiat, sabar dalam menghadapi berbagai macam bentuk musibah. Akhlak dengan sesama manusia, Rasulullah mengingatkan, khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang terbaik, itulah manusia yang paling beruntung bagi manusia-manusia yang lain. Manusia yang paling bermanfaat untuk manusia-manusia yang lain. Kemudian sahabat kembali bertanya, ya Rasulullah, ayyul mu'minina aqiyasun? Siapa mukmin yang paling cerdas ya Rasulullah? Qala Rasulullah menjawab, mukmin yang paling cerdas adalah aksaruhum lil mauti dzikra. Itulah mereka yang paling banyak mengingat kematian. Wa ahsanuhum lahu isti'adada. Dan mereka pula yang paling baik dalam mempersiapkan bekal menghadapi kematian. Itulah mukmin yang cerdas. Sesuai dengan hadis yang lain, al-kaisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas adalah orang yang selalu memperhitungkan usianya. Yang senantiasa memperhitungkan amalnya. Lebih banyak amal kebajikan atau amal kemaksiatan. Dalam usia yang telah saya lalui. 90 tahun sudah lamanya. 80 tahun, 70 tahun, 50 tahun. Adakah lebih banyak aku berbuat maksiat ataupun ibadat kepada Allah? Mandana nafsahu. Yang selalu dia memperhitungkan usianya. Wa amila lima ba'dal maut. Dan senantiasa bersiap sedia mempersiapkan bekal menghadapi kematian. Wala ajidhu, kata Rasulullah. Orang yang paling bodoh, manittaba'a nafsa hawaha. Itulah orang yang selalu memperturutkan keinginan nafsunya. Yang senantiasa berbuat maksiat kepada Allah. Wa tamanni 'alallahi ta'ala al-maghfirah. Tapi berangan-angan, berhayal untuk mendapatkan ampunan daripada Allah. Dia tidak pernah taubat. Dia tidak pernah melakukan amal kebajikan. Tapi berangan-angan untuk mendapatkan surga Allah. Itu manusia terbodoh, kata Rasulullah. Kiranya Allah menjadikan kita semua menjadi hamba-hamba yang baik. Hamba-hamba yang cerdas. Hamba-hamba yang dimuliakan oleh Allah. Hamba-hamba yang dijauhkan oleh Allah daripada kebodohan. Sehingga lupa kita kepada kematian. Hamba-hamba yang lupa terhadap kehidupan selanjutnya. Kiranya semua kita diwujudkan oleh Allah menjadi hamba-hamba yang diridainya. Ridha adalah kunci surga. Kiranya semua kita ini menjadi hamba-hamba Allah yang akan dipersiapkan untuk memasuki surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.